Pengertian dinamika. Dinamika ini diakibatkan dari berbagai upaya pemberontakan pernah terjadi setelah masa kemerdekaan Indonesia untuk memisahkan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama dalam mempertahankan negara Indonesia. 1. Masa revolusi kemerdekaan. Dinamika persatuan kesatuan bangsa Indonesia dimulai pada masa revolusi kemerdekaan sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin presiden. Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini. Namun pelaksanaan UUD 1945 belum sesuai secara murni dan konsekuensi, sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu dinamika persatuan. 2. Masa Republik Indonesia Serikat. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang selanjutnya adalah pergantian ke Republik Indonesia Serikat yang berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pegangan hukum saat itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Oleh sebab itu Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federasi dengan memiliki 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer, kabinet semu atau gerasi parlementer. Saat itu negara Republik Indonesia Serikat atau RIS juga memiliki Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat pelengkap negara. 3. Masa demokrasi liberal. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ketika dimulai saat bangsa Indonesia beralih ke masa demokrasi liberal pada 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959. Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 4. Masa Orde Lama. Dinamika persatuan kesatuan bangsa Indonesia yang selanjutnya dimulai masa Orde Lama terjadi setelah masa demokrasi liberal, tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. UUD 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggara negara berdasarkan dekret Presiden 15 Juli 1959. Saat itu Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada periode ini Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Masa Orde Baru. Dinamika persatuan kesatuan bangsa Indonesia selanjutnya adalah berakhirkan Orde Lama dan dimulai Orde Baru pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai Presiden negara Indonesia yang siap membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat itu Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin ini yang bertumpu pada membangun ekonomi dan stabilitas nasional. Meski tetap menjalankan sistem presidensial, ada banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 selama masa Orde Baru. 6. Masa Reformasi. Dinamika persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah berakhirannya masa Orde Baru dan mulainya masa reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998. Sampai saat ini memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen UUD 1945 dilakukan untuk mengubah peran serta hubungan Presiden dan DPR. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk adanya penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga negara.